Oke, materi kita hari ini adalah mengenai senam. Dulu waktu kalian olahraga dari kelas 1 SD sampai kelas 12 ya, 12 terkadang itu Anda melakukan senam ya. Dan anak SD itu senam terkadang setiap pagi dia senam. Waktu itu kalian berpikir, untuk apa senam nih ya? Nah, ya kan? Berpikir, apa manfaatnya ya? Akan berpikir Anda seperti itu mengenai senam yang Anda lakukan waktu kecil dulu. Dan sekarang Anda sudah mahasiswa, tentu Anda harus bertanya-tanya. Pikiran Anda terus bertanya-tanya, kenapa saya harus senam? Bagaimana saya mengajarkan senam? Ya, seperti apa ya senam itu? Apakah senam hanya goyang-goyang saja, hanya joget-joget saja, atau seperti apa? Senam. Senam merupakan aktivitas fisik yang dapat membantu mengoptimalkan perkembangan anak. Dapat mengoptimalkan perkembangan anak. Dari anak yang motoriknya kasar bisa menjadi motorik halus. Motorik kasar ini bisa dikatakan dari anak yang senamnya amburadul bisa senamnya lebih mulus pergerakannya. Gerakan-gerakan senam sangat sesuai untuk mendapatkan penekanan di dalam program pendidikan jasmani. Di samping itu, senam juga memberi sumbangan yang tidak kecil pada perkembangan gerak dasar fundamental yang penting bagi aktivitas fisik cabang olahraga lainnya. Jadi senam merupakan memberi sumbangan yang sangat besar untuk perkembangan dasar fundamental di satu cabang olahraga. Karena pemanasan pendinginan yang kita lakukan itu termasuk itu dalam dikatakan senam. Nah, karakteristik dan struktur gerak dasar senam. Senam merupakan kegiatan fisik yang paling banyak struktur geraknya. Kalian kemarin melakukan momere selama 6 menit, ada yang 8 menit, ada yang 10 menit, ada yang 9 menit. Itu kan Anda rasakan sendiri gimana banyak gerakannya, ya, kombinasi gerakan ini, itu, dan sebagainya. Itu dikatakan struktur geraknya yang kaya. Dari karakteristik dan struktur geraknya, senam dapat dikatakan kegiatan fisik yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai alat pendidikan jasmani. Karena dianggap mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan kualitas motorik dan kualitas fisik anak sekaligus. Jadi senam mampu memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap perkembangan kualitas motorik dan kualitas fisik bagi si anak. Itu karakteristik dari senam. Kayak struktur geraknya, kemudian cocok dijadikan sebagai alat penjas, kemudian memberikan sumbangan kualitas motorik dan kualitas fisik anak sekaligus. Karena itu adanya senam waktu kecil itu sampai pada saat sekarang ini. Olahraga penuh dengan gerak. Ada gerakan kasar, motorik kasar, ada gerakan halus atau motorik halus. Kalau kalian perlu di olahraga, kalian harus tahu tentang gerakan kasar, gerakan halus tersebut. Tapi cukup di sini Anda harus kenal aja bahwa olahraga itu ada gerak halus dan gerak kasar. Gerak kasar diartikan, misalnya kalian bermain bulu tangkis, awalnya kalian memukul raket itu, memukul shuttlecock, itu tidak kena-kena, tapi karena latihan terus, akhirnya Anda bisa mengarahkan shuttlecock itu ke arah orang susah mengambilnya. Itu namanya gerakan dari motorik kasar ke motorik halus. Jadi senam itu berkontribusi untuk mengembangkan kualitas motorik kita dari yang tidak bagus menjadi bagus. Karena ada senam irama, senam ritmik, senam lantai dan lain sebagainya. Itu sangat bagus buat perkembangan motorik si anak. Keterampilan senam selalu dibangun di atas keterampilan dasar lokomotor. Jadi ada keterampilan dasar atau gerak dasar. Gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif.
Waktu sekolah dulu, guru SMA kalian juga pernah mengatakan bahwa gerak itu ada 3 macam. Gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Kalau diartikan di sini, kalau lokomotor itu kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya Harley Nadia Jufri berjalan, dia berpindah ke rumah Rizani Putri, itu namanya gerakan lokomotor. Atau Sheila Nopriani, dia berlari ke rumah Fitri Ayuni, itu namanya gerakan lokomotor ya. Sebagai gerak berpindah tempat seperti jalan, lari, misalnya lompat ya. Anissa dia main lompat-lompatan sama temannya Sonya Najwa misalnya kan gitu. Dia main lompat-lompatan, berpindah satu tempat lain. Ya kan banyak di SD main lompat-lompat ya, main lompat-lompat, main loncat-loncat kan gitu. Bahkan kalau kita main permainan-permainan ini itu, kadang kita loncat dari satu bandar ke bandar lainnya. Dalam keadaan gerakan-gerakan tersebut sangat penting digunakan, bahkan ditambah beberapa gerak berpindah yang lain, seperti berguling ya, melakukan kick, hamstring, ya, handstand dan sebagainya ya. Gerak lokomotor sangat diperlukan untuk menambah momentum horizontal seperti lari awalan. Jadi itu misalnya siapa? Si Salsa, Asri, Afifah, dia lomba lari. Nah, maka dia menang nanti. Maka itu namanya gerak lokomotor. Siapa di sini yang sering lari? Lari dari kenyataan sering, Pak. Siapa itu dari kenyataan? Saya, Ya. Pak, Nadia Rahma. Nadia Rahma. Kenyataan seperti apa? Kenyataan aku Kenyataan padamu. pahit, Pak. Kenyataan aku padamu, nak. Ya. Ya. Yang kedua, keterampilan non lokomotor. Ya. Keterampilan non lokomotor. Jadi gerak lokomotor. Gerak yang tidak berpindah tempat, mengandalkan ruas-ruas persendian tubuh yang membentuk posisi berbeda, yang tetap tinggal di satu titik. Misalnya meliuk, tahu kalian meliuk itu seperti apa? Ini, kita bangun tidur ya, itu meliuk namanya ya. Kayak merenggangkan otot, Pak. Membengkok dan sebagainya. Membengkok, kalian tahu bengkok kan? Bengkok lah badan kalian tuh patahkan tangan kalian tuh, ya. Membengkokkan badan gitu. Dapat dilakukan secara perorangan atau berpasangan. Itu namanya gerak non lokomotor. Kita tidak berpindah, tapi ada pergerakan di tubuh dan sendi kita. Itu namanya gerak non lokomotor. Peregangan atau stretching dinamis, ya. Seperti ini kan 1, 2, buka tutup, atas bawah dan sebagainya. Kita tidak berpindah tempat, ya. Itu namanya gerakan non lokomotor. Dengar putriku nanti. Pak. Ya, nama kamu diganti sama putriku nanti. Jangan Pak, dinanti aja. Oh, dinanti nggak datang dia. Nah, yang ketiga gerakan manipulatif. Coba baca Harley Nadia Jufri ini, biar agak semangat sedikit nih. Mana dibaca Pak? Nah, jadi kamu nggak nyimak ini. Ya, ketahuan ini kamu nggak nyimak nih. Nah, bacalah ini dia, gerakan manipulatif ini. Manipulasi sering diartikan sebagai kemampuan untuk memanipulasi objek tertentu dengan anggota tubuh, tangan, kaki, dan kepala. Termasuk keterampilan manipulatif diantaranya menangkap, melempar, menendang, dan sebagainya. Dalam senam artistik, keterampilan ini jarang dijumpai, tetapi merupakan ciri utama di senam ritmik. Nah, ada clue itu, ya. Yang berpindah tuh apa? Yang berpindah tuh barang, seperti bola berpindah kan, ya. Menangkap, melempar, menendang, itu justru dikatakan gerakan manipulatif. Kemampuan untuk memanipulasi objek tertentu
dengan anggota tubuh, tangan, kaki, atau kepala. Ya, ada satu objek yang kita pindahkan di tempat ke tempat lain. Anda mencuci piring, ya piring itu dari Anda taruh dan Anda apain dari wastafel ke lemari. Itu bisa nggak dikatakan manipulatif itu? Hah? Bisa, karena bendanya yang berpindah. Ya, Bisa, Pak. Anda lempar piring itu kan, nah itu bisa manipulatif, itu kan pecah Betul, dia, pecah dia, ya. Atau handphone Anda sekarang Anda ambil handphone kalian, Anda pecahkan ke bawah kan, Anda taruh ke lantai itu, pukul keras. Mahal tuh. Nah, manipulatif kan itu, ya. Itu 3 gerakan dasar dalam tubuh kita. Lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Tubuh kita penuh dengan itu. Baik dalam olahraga, baik dalam bekerja, aktivitas sehari-hari, kita penuh dengan gerakan ini. Ya. Jadi senam penuh dengan gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Konsep gerak dasar senam. Tubuh manusia dapat bergerak dalam berbagai cara dalam kombinasi tak terbatas. Semua gerakan manusia memerlukan waktu, daya, dan ruang atau space. Tubuh manusia mengekspresikan kebutuhannya melalui berbagai macam kombinasi daya, waktu, dan ruang yang masing-masing bersifat unik pada setiap individu. Semakin kompleks pola gerak yang dilakukan, semakin besar intervensi yang harus dilakukan. Sehingga semakin memerlukan pengertian mendasar tentang prinsip-prinsip mekanika gerak, keseimbangan sistem bergerak, dan hukum-hukum gerak. Jadi untuk pergerakan itu kita dibutuhkan waktu, ya, dibutuhkan daya itu ada kekuatan, kecepatan, dan sebagainya, dan dibutuhkan ruang. Kalau nggak ada ruang, di mana kita mau bergerak? Ada kita masuk dalam lemari kan, kita gimana kita mau olahraga dalam lemari itu kan? Kamu nyemput dalam lemari gitu. Ya ada yang mencari kamu, bilang saya nggak ada di rumah, saya nyemput di lemari. Gimana kamu bergerak dalam lemari itu kan? Karena itu kita butuh space, butuh ruang dalam bergerak. Orang main bola, dia akan main di lapang bola, main tenis dia akan main di lapang tenis, yang senam bisa bermain di lapang terbuka maupun di rumah. Persyaratan kualitas fisik, ya. Untuk senam itu, karakteristik senam itu persyaratan kualitas fisik. Untuk senam didorong dengan kualitas fisik seperti kelentukan, kekuatan, ya, power, dan daya tahan, ya, daya tahan. Jadi kalian yang akan melaksanakan senam ya dibutuhkan ini, ada kelentukan tubuh kita, ada kita kuat, ada power, bukan lemah sama saja. Ada daya tahan kita, ya, daya tahan daya kita untuk melakukan pergerakan-pergerakan dalam senam. Merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh pesenam untuk berhasil dalam menguasai gerakan-gerakan senam. Kalau gerakan-gerakan senam seperti senam momere, senam poco-poco, ya, senam Rio bangkit, Rio bersatu, dan sebagainya itu mungkin gerakan-gerakan hanya yang biasa-biasa saja, daya tahan dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah mengarah ke teknik, ke prestasi, ya, gerakan senam itu sangat membutuhkan lebih dari kelentukan yang bagus, kekuatan yang bagus, peran yang bagus, daya tahan yang bagus, serta koordinasi yang bagus. Karena gerakan senam itu yang dilihat adalah bagaimana dia ketepatan dalam geraknya, ya, kemudian gayanya, banyak yang dilihat dari senam-senam ini. Karena banyak struktur gerak di dalam senam itu. Nah, dari yang Pak sampaikan tadi mengenai senam, mengenai gerak-gerakan itu, silakan bertanya. Yang bertanya silakan. Sekretaris siapa? Sekretaris? Halo? Saya. Mana? Saya. Ina, Siapa? Pak. Siapa? Nadia Rahma. Siapa? Saya, Pak, Nadia Rahma. Nadia Bardi ini. Ya. Oke, silakan bertanya. Yang mau bertanya silakan bertanya. Nanti Nadia silakan catat Nadia yang bertanya ya. Apa pertanyaannya ya? Astagfirullahaladzim. Tunggu Pak, OTW. Ah, masa kamu kuliah nggak pakai pena ini? Bukan loh, Pak. Kirain praktek, Pak. Kan udah praktek kamu tadi kan? Olahraga sendiri kan? Nah, ketahuan kamu Udah. dengan olahraganya. Dela, kamu Astagfirullahaladzim, Pak. kamu Jangan olahraga seuzon sih, Dela? saya olahraga, Pak. Tanya sama Dia teman-teman. cuma pura-pura, Pak. Pura-pura. Dia pura-pura, Pak. Olahraga dong, Pak. Olahraga, Setahun Pak. kemarin.
Ya. Ayo guys yang mau bertanya. Saya Oke. catat nih. Sekarang bertanya, ada gerak lokomotor tadi kan, lokomotor manipulatif. Ya, silakan bertanya. Kita akan jawab sama-sama di sini. Jadi ada yang bertanya, nanti ada yang menambahkan ya, ada yang menjawab, ada yang menjawab juga gitu. Ini semua masuk ke dalam kuis. Untuk sesi ini kita buka 4 pertanyaan. Silakan. Yang pertama, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukup. Ada, Kita cukup. Kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita pulang lagi ya. Ada, Pak. Nah. Ada Pak. Sabar. Saya mau nanya. Sabar, Pak. Iya. Sabar Pak. Nanti azan pula lagi nanti si Ilham dihidupin pula mic-nya kan. Waktu azan itu kan. Kan kayak enak pula gitu nanti mengganggu Ilham sholat berjamaah kan gitu. Allah, emang Ilham salat ya? Sholat lah. Kamu berdosa banget. Nih jadi nanya nggak guys? Kalian kalau di Pak, Zoom saya nih mau tanya, Pak. cantik-cantik semua ya. Asli entah seperti apa besok ya. Jadi yang cowok cantik juga, Pak. Yang cowok, Jadi yang cowok manis. Hitam, Iya. ya. Alfian tuh Pak manis Pak. Oke, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Saya juga Pak. Jadi Pertama gerakan Muhammad. Ya, Muhammad. Silakan Muhammad. Silakan catat Nadia Bardi. Oke Pak. Jadi gerakan senam itu harus disusun atau boleh bebas gitu aja, Pak? Nah, gerakan senam tuh disusun atau bebas ya. Silakan dicatat juga ya. Yang lain silakan juga cari jawabannya. Nanti Bapak tunjuk siapa yang akan menjawab atau siapa yang langsung tunjuk tangan nanti menambah. Nah, jadi kalau senam tuh harus disusun atau bebas? Ya, pertanyaan kedua, silakan. Ayo, pertanyaan kedua. Yang nggak bertanya langsung cari jawabannya. Supaya bisa nanti menjawab. Ya. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan Nadia. Pak, senam lantai itu kegunaannya untuk apa Pak? Terus gerakannya gimana Pak kalau senam lantai? Oke, senam lantai kegunaan untuk apa? Gerakannya seperti apa? Itu pertanyaan dari Nadia, dicatat semua ya. Dan langsung cari jawabannya bagi yang tidak mau bertanya. Ayo lagi. Come on, ada Karisma Asri, Sesra Sita, Elsa Oktarvani, Sitiantari, Adelia Putri, Rike Puspa Herlita, Marcella Sari Dewi, Nur Amelia, Muhammad Nur, Nadia, Muhammad Ilham, Dia Miranda, Atika Afina Zumra, Rina Hasana, Ardian, Dini Fadri, Abi Rifadi, Dela Anesya, Maulidinia, Putri Kunanti, Ali Nadia Jufri, Sonya Najwa, Selano Priani, Sri Nahdania. Siapa lagi nih? Abi mau nanya Pak katanya. Sonya Najwa, Selano Priani, Sri Nahdania, Dwi Yulia Umay, Suci Nurfatiha, Mas Nida Kusuma, Devina Azara, Cindy Widya Putri, Eka Ratna Putri, Rizani Putri, Fitri Ayuni, Anissa Ramadini. Yang tidak ada nampak. mau nanya, Pak. Yang nggak ada nampak wajahnya berarti dia nggak hadir ya. Sasadri Dipa, Asri Dwi Putra, Dwi Ceri Transi, berarti Hanifah sama Gia nggak ada ya. Anissa sama Gia nggak ada ya. Ada, Pak. Anissa Ramadini, Gia mana Gia? Berarti Gia nggak ada nih. Ada, Pak. Kamu nggak kuliah Gia, karena kamu jualan. Kamu bekerja, gimana kamu kuliah? Tadi kamu nggak olahraga, gimana kamu mau ambil absen ini? Ya. Oke, silakan. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Dela. Siapa? Sela, Pak. Ya, Sela. Apa saja manfaat senam bagi tubuh kita, Pak? Manfaat senam bagi tubuh kita, ya. Ada gerakan di tempat dan berpindah tempat. Oke, silakan catat manfaat senam untuk tubuh kita. Tadi yang laki-laki siapa tuh? Iya.
Abi Rifaldi, silakan bertanya Abi Rifaldi. Ya Pak, Ya, saya tanya Pak, ya. contoh gerakan manipulatif di senam tuh kayak mana Pak? Nah, gerakan manipulatif di sana seperti apa? Silakan ya, Anda lihat nanti di senam ritmik atau senam artistik, silakan Anda lihat gerakan manipulatif di senam itu seperti apa ya. Nanti Ya jelaskan Pak. nanti sama Abi Rifaldi. Ada lagi yang bertanya? Kalau ada kita buka satu pertanyaan lagi. Sebelum kita jawab. bertanya, Pak. Siapa? Maulidinia. Saya Pak. Saya, Pak. Oke, Maulidinia silakan. Zumba itu termasuk senam apa, Pak? Nah, Zumba termasuk senam apa? Oke. Udah 5 pertanyaan. Udah 5 pertanyaan. Pak, saya, Pak. Saya, Pak. Itu cukup 5 dulu, ya. Bukan nih. Silakan cari jawabannya dulu ya, sebentar. Jawabannya nanti juga akan Bapak jawab. Saya mau bertanya loh, Pak. Dua lagi pertanyaan boleh dini ya, Pak. Oke ya. Pertanyaan pertama apa tadi? Mengenai apa tadi? Mengenai apa ya? Pertanyaan pertama itu, jadi gerakan senam harus disusun atau bebas? Gerakan senam disusun atau bebas? Muhammad Nur, menurut kamu gimana? Menurut saya sih sepertinya ya disusun, Pak. Nah, disusun ya. Kalau bebas joget namanya kan? Iya. Ya. Iya. Nah, jangankan kamu senam, TikTok aja kamu disusun gerakannya kan? Iya. Nah, Tapi aku nggak pernah TikTokan. Iya, kalau Anda lihat si teman-teman kalian ini udah biasa kayaknya. Ya. Jadi gerakan senam itu disusun karena karena senam itu ada 3 isi di sana. Tetap ada isi dari pemanasan, ada gerakan inti, ada gerakan pendinginan. Kalau kamu senam selama 30 menit itu kan banyak gerakan senam nih. Musik pertama itu udah musik arahnya ke arah panas, belum terlalu tinggi tensinya atau bebannya belum terlalu tinggi. Setelah di pertengahan nanti itu akan makin cepat ya, akan makin cepat. Kemudian nanti di akhir terakhir nanti itu udah mulai melambat, itu namanya pendinginan. Jadi dia mang disusun atau diatur, bukan karena senam itu juga ada yang menciptakan kan, senam memeret, penciptanya ini, senam poco-poco ini penciptanya, apakah ini bisa dipakai dalam gerakannya, diteliti dulu sama orang-orang itu gitu. Diteliti dulu sama pakar-pakarnya supaya apakah ini bisa digunakan dalam senam di sekolah, itu diajukan dulu permohonannya seperti apa gitu. Bukan sembarangan aja, misalnya kamu menciptakan senam nih kan, itu untuk lebih dikaji dulu sebaiknya. Tapi kalau zaman sekarang kamu ciptakan senam, kemudian kamu langsung masuk ke YouTube, bisa aja langsung gerakan kamu itu di semua orang lain kan, langsung viral kamu kan. Senam Muhammad Nur misalnya kan gitu, asli Riau, misalkan senam Nur Riau, ya. Sekarang kan gampang aja kan, bisa langsung diviralkan. Tapi gerakannya disusun seenak mungkin lah, sesuai dengan musik. Jadi kamu nanti musiknya cepat, tapi kamu senam lambat tuh berbeda kan gitu. Kalau musik cepat, otomatis misalnya kan juga cepat, seperti itu. Jadi gerakan itu memang disusun sedemikian rupa. Ada yang mau nambahkan? Silakan. Ada yang menambahkan, silakan. Nggak ada yang menambahkan? Saya, Pak. Dea, kamu bertanya. Pak. Kamu bertanya tadi? Enggak, Pak. Cuma mau nambah aja, Pak. Ya, silakan. Catat ya, Nadia. Dia menambahkan ini. Jadi biasanya kalau senam itu kan dari awalnya itu gerakannya kayak seperti gerakan pemanasan. Untuk gerakan selanjutnya itu seperti kayak gerakan inti dari senam. Kemudian gerakan yang terakhir itu biasanya pendinginan, Pak.
pendinginan. Ya, apa lagi? Ada lagi yang mau nambahkan? Direkam juga ya apa tambah-tambahan dari teman kalian kan? Nanti dimasukkan ke komentar nanti. Komentar absensi maksudnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan Muhammad Ilham. Ya Pak, gerakan senam itu harus teratur Pak, karena nanti kalau nggak teratur dia bisa cedera Pak. Nah, senam itu kan ada beberapa macam tuh. Ada senam lantai, senam ritmik ya gitu. Jadi kalau senam lantai ini gerakannya ada handstand, ada apa itu sudah di dulunya. Yang mungkin gerakan dari si Muhammad itu gerakan senam-senam seperti senam momere, senam poco-poco, senam irama itu maksudnya. Senam irama itu adalah jadi senam yang kita menuruti irama musik. Irama musik kita turuti ya. Jadi tetap diatur gerakan senam itu. Diikuti iringan musik. Kalau musiknya cepat berarti akan cepat pula, musik lambat berarti akan lambat pula mengenai senam itu. Ada lagi? Yang mau menambahkan silakan. Kalau tidak ada kita masuk pertanyaan nomor 2. Siapa yang bertanya nomor 2? Siapa? Tunggu Pak. Pertanyaan saya Pak. Ya, apa Senam pertanyaan? lantai, kegunaannya apa Pak? Terus gerakannya gimana? Ada yang mau menambahkan silakan. Senam lantai itu kegunaannya apa? Kemudian gerakannya seperti apa? Ada yang mau menambahkan silakan tambahkan. Senam lantai itu seperti apa? Saya Pak. Suci, silakan catat langsung apa? Nadia Bardi. Oke Pak. Senam lantai adalah kegiatan yang dapat mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak seseorang. Ya. Pelan-pelan. Mau dicatat guys. Senam lantai adalah kegiatan yang dapat mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak seseorang. Terus? Manfaat senam lantai. Contoh gerakan senam lantai yaitu meloncat, mengguling, berputar di udara, tumpuan terhadap kaki, tumpuan terhadap tangan, menjaga keseimbangan,